Terima kasih. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas pada mata kuliah metode riset epidemiologi. Itu perkenalkan, nama saya Priscilla Eunika Pendong, NIM 1870447. Pada topik pertama yaitu konsep penyakit dan hipotesis epidemiologi. Konsep penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif mempengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Definisi sakit: seorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun atau kronis atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja atau kegiatannya terganggu. Walaupun seorang sakit atau istilah sehari-hari seperti masuk angin, pilek, tetapi bila tidak terganggu untuk melaksanakan kegiatannya, maka ia dianggap tidak sakit. Patologi adalah pelajaran atau ilmu tentang penyakit. Subjek pengklasifikasian sistematik penyakit disebut nosologi. Badan pengetahuan yang lebih luas tentang penyakit-penyakit adalah kedokteran. Jenis penyakit ada 3, yaitu penyakit menular, tidak menular, dan kronis. Pejamu atau host terdiri dari keturunan, umur, daya tahan, seks, ras, status perkawinan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Bibit penyakit agent yaitu benda biotis dan abiotis. Lingkungan atau environment yaitu lingkungan fisik, non-fisik, sosial, dan budaya. Kita masuk pada hipotesis epidemiologi. Pengertian hipotesis dalam epidemiologi adalah suatu teori tentatif yang perlu diuji kebenarannya dalam bidang ilmu kesehatan, termasuk berbagai bidang ilmu kedokteran. Usaha mencari hubungan sebab akibat terjadinya penyakit dalam masyarakat maupun analisis terjadinya penyebaran penyakit dalam masyarakat biasanya didahului dengan penyusunan suatu hipotesis. Penyusunan hipotesis. Dalam hal ini, dapat menyusun hipotesis dalam ilmu kesehatan dapat dibagi dalam 4 bentuk utama. Yang pertama, metode perbedaan. Metode perbedaan pada ketentuan bahwa apabila kejadian penyakit tampak secara jelas menunjukkan pada 2 kelompok populasi tertentu di mana sejumlah faktor tertentu dijumpai pada salah satu kelompok tersebut dan tidak dijumpai pada kelompok lainnya, maka terdapatnya atau tidak terdapatnya faktor tersebut mungkin merupakan faktor penyebab penyakit. Dan kedua, metode persamaan. Hipotesis ini didasarkan pada ketentuan bahwa apabila satu faktor atau lebih yang sering dijumpai pada setiap penyakit tertentu, maka faktor-faktor tersebut mungkin merupakan penyebab kejadian penyakit yang diamati. Jadi, hipotesis ini didasarkan pada adanya persamaan pada keadaan yang selalu dijumpai pada peristiwa penyakit tertentu dan mungkin merupakan faktor penyebab penyakit tersebut. Dan ketiga adalah variasi bersama. Hipotesis ini didasarkan pada ketentuan bahwa dengan beradanya beberapa variasi tertentu secara bersama-sama menimbulkan variasi pada peristiwa penyakit tertentu, sehingga adanya variabel tersebut yang secara bersama-sama menimbulkan kelainan yang mungkin berperan sebagai faktor penyebab atau risiko. Dan yang terakhir adalah metode analogi. Hipotesis ini didasarkan pada ketentuan bahwa apabila keadaan atau sifat penyebaran frekuensi penyakit tertentu atau sifat lainnya mempunyai kesamaan dengan sifat atau penyebaran frekuensi penyakit lain yang sudah jelas penyebabnya atau jelas proses kejadiannya. Ada beberapa ketentuan dalam penyusunan hipotesis. Dalam hal penyusunan hipotesis seperti tersebut di atas, beberapa hal perlu diperhatikan khusus. Yang pertama, hipotesis umumnya disusun berdasarkan data atau observasi klinik, laboratorium, data deskriptif, dan lain-lain.
Dan yang kedua, makin kuat hubungan statistik hasil pengamatan, makin kuat hipotesis. Artinya, makin besar kemungkinannya bahwa hubungan peristiwa merupakan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, perubahan frekuensi penyakit dalam suatu periode tertentu sangat berguna dalam penyusunan hipotesis terutama bila waktunya relatif pendek. Kasus yang bersifat khusus atau kasus terisolir harus mendapatkan perhatian yang khusus pula dalam menegakkan hipotesis. Dan kita masuk pada ukuran frekuensi, yaitu definisi kasus, insiden, dan prevalensi, rate, and resiko. Kasus, arti kasus, subjek pengamatan yang alami kejadian atau akibat yang tak diinginkan berupa penyakit, kecacatan produktivitas, disiplin, kegagalan, ketidakpatuhan, kematian, dan lain-lain. Jenis kasus insidens yaitu merefleksikan proses patologis memenuhi dua persyaratan, yaitu perubahan status periode pengamatan, misalnya perubahan status atau sehat sakit, hidup mati. Dan yang kedua, kasus prevalensi yaitu menggambarkan status kondisi pada waktu atau periode tertentu, tidak mempermasalahkan perubahan status. Setiap kasus yang ditemui pada saat pengukuran dihitung. Kasus yang sudah sembuh atau mati tidak dihitung. Insidens yaitu menggambarkan kasus baru yang terjadi dalam periode tertentu, kejadian penyakit atau perubahan dari status kesehatan menjadi status sakit. Perhitungan kedua, ukuran insidens berbeda tergantung jenis populasi yang diamati, informasi tentang masa pengamatan setiap anggota populasi at risk. Ukuran insidens A, incidence rate sama dengan incidence density ID. B, incidence risk, cumulative incidence atau sama dengan CI. Yang kelima, pemilihan ukuran insidens untuk interpretasi individu pakai, yaitu incidence rate dan punya interpretasi untuk individu. Untuk menguji hipotesa etiologi yang spesifik, pilihan ukuran insidens tergantung pada sifat penyakit dan masa pengamatan. Untuk penyakit kronis, pakai incidence rate, yaitu pengamatan penyakit bersifat extended risk period dilakukan lebih pendek di masa latent atau masa inkubasi penyakit. Untuk penyakit akut, incidence rate yaitu pengamatan penyakit bersifat restricted risk dilakukan lebih panjang dari masa inkubasi penyakit. Termasuk pada prevalensi, yaitu menggambarkan jumlah kasus yang ada pada saat tertentu atau populasi yang sakit pada saat itu, bukan rate atau tetapi disebut prevalence rate. Untuk perencanaan kebutuhan fasilitas dan tenaga, perencanaan pemberantasan penyakit. Dan rate punya pengertian ganda, sering diartikan sebagai angka, CDR, CBR, kecepatan atau resiko pada speedometer, merupakan kemampuan berubahnya suatu kuantitas bila terjadi perubahan pada kualitas lainnya. Kuantitas lain sebagai patokan, yaitu kedua, sama dengan kuantitas waktu. Misalnya kecepatan kendaraan pada suatu saat tertentu merefleksikan perubahan suatu jarak per perubahan satuan waktu. Punya satuan ukuran yaitu persatuan waktu. Besarnya tak terbatas. Rentang 0 kurang tak terduga. Bentuk ukuran ini sering dicampur adukan dengan proporsi. Masuk pada risiko.
Setelah risiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur risiko. Jika risiko bisa diukur, maka manajer risiko bisa melihat tinggi, rendah, dan besar kecilnya risiko yang dihadapi dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Dengan pengukuran risiko, maka bisa dilakukan prioritisasi risiko atau yang paling relevan. Pengukuran risiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi risiko dengan metode yang sederhana sampai metode yang sangat kompleks. Pengukuran dan kuantifikasi risiko akan sangat tergantung dari karakter risiko. Contohnya, risiko pasar dengan risiko kredit akan menghasilkan teknik kuantifikasi yang berbeda sehingga pengukuran pun berbeda. Masuk pada topik selanjutnya, ukuran asosiasi, yaitu odds, rate and risk atau rate and risk ratio, perbedaan risk and rate, risiko yang disebabkan populasi. Ukuran asosiasi menjelaskan tentang berapa sering suatu penyakit atau peristiwa-peristiwa di bidang kesehatan terjadi di masyarakat. Odds suatu kejadian. Rasio probabilitas bahwa kejadian terjadi terhadap probabilitas kejadian tidak terjadi. Cara menghitungnya adalah odds suatu peristiwa sama dengan P per 1 kurang P. P sama dengan probabilitas suatu kejadian terjadi. 1, P sama dengan probabilitas suatu kejadian tidak terjadi. Rate difference, yaitu perbedaan incidence rate atau incidence density antara kelompok terpapar dengan kelompok tidak terpapar. Cara menghitung rate difference sama dengan ID exposure plus kurang ID exposure minus, di mana ID exposure plus sama dengan incidence density di dalam kelompok terpapar. ID exposure minus sama dengan incidence density di dalam kelompok tidak terpapar. Risk ratio, yaitu rasio antara CI terpapar dengan CI kelompok tidak terpapar. Cara menghitungnya adalah RR sama dengan atau risk ratio sama dengan ID exposure plus per ID exposure minus, di mana CI exposure plus sama dengan risk atau CI di kelompok terpapar. CI exposure minus sama dengan risk atau CI di kelompok tidak terpapar. Perbedaan risk and rate. Rate merupakan konsep yang lebih kompleks dibandingkan proporsi dan rasio. Rate yang sesungguhnya merupakan kemampuan berubah suatu kuantitas bila terjadi perubahan pada kuantitas lain. Kuantitas lain yang digunakan sebagai patokan ini biasanya adalah kuantitas waktu. Bentuk ukuran ini sering dicampur adukan menggunakan dengan proporsi. Sedangkan risk ada yaitu peluang seorang anggota populasi untuk mengalami suatu penyakit atau masalah kesehatan di dalam periode tertentu. Ukuran ini berkenan dengan kejadian penyakit yang pertama kali. Incidence risk adalah nilai probabilitas yang memenuhi kriteria. Risiko. Jika risiko relatif di bawah 1, proporsi potensi kasus baru yang akan terjadi. Jika paparan tidak ada, proporsi kasus potensial yang dicegah oleh paparan. Cara menghitungnya adalah PV sama dengan I unique exposite kurang I exposite per I unique exposite sama dengan 1 kurang RR. Dan kita masuk pada
Topik selanjutnya yaitu desain studi. Di dalamnya adalah ekologi, cross-sectional, kontrol kasus, cohort, intervensi, dan community based. Masuk yang pertama, ekologi. Studi ekologi atau klerasi berguna untuk menghasilkan hipotesis dalam penelitian ekologi. Unit analisis adalah sekelompok orang dan bukanlah individu. Studi ekologi juga dapat dilakukan dengan membandingkan populasi di tempat yang berbeda pada saat yang sama atau dalam serangkaian waktu dengan membandingkan populasi yang sama di satu tempat pada waktu yang berbeda. Cross-sectional. Studi cross-sectional merupakan prevalensi penyakit dan sering disebut studi prevalensi. Dalam sebuah studi cross-sectional, pengukuran faktor risiko dan dibuat pada saat yang sama. Dari data yang diperoleh, dapat dibandingkan prevalensi penyakit pada kelompok dengan faktor risiko. Penelitian mencari hubungan antar variabel bebas atau faktor risiko dengan variabel tergantung atau efek dengan pengukuran sesaat. Cohort. Studi cohort merupakan studi epidemiologi non-eksperimental yang sering digunakan untuk pembelajaran hubungan antara faktor risiko dan efek atau penyakit. Pada studi cohort sering digunakan untuk memperoleh hubungan antara faktor risiko dengan kejadian tertentu. Kontrol kasus. Studi kasus kontrol merupakan penelitian epidemiologi analitik observasional yang menelaah hubungan antara efek atau penyakit atau kondisi kesehatan tertentu dengan faktor risiko tersebut. Studi kasus kontrol ini juga sering disebut sebagai case comparison study, case compare study, atau studi retrospektif. Penelitian dimulai dengan mengidentifikasi pasien dengan efek atau penyakit tertentu dalamnya yang disebut dengan kasus, dan kelompok tanpa efek disebut sebagai kontrol, yaitu kemudian secara retrospektif diteliti faktor risiko yang dapat menerangkan mengapa kasus terkena efek sedangkan kontrol tidak. Dan intervensi. Berdasarkan peran penelitian dalam memberikan intervensi, studi epidemiologi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu studi observasional dan studi eksperimental menurut Kleinbaum et al. Tahun 1982. Community based. Community based adalah model penanganan yang berpusat di masyarakat dengan menitik beratkan pada fungsi-fungsi keluarga dan potensi seluruh masyarakat. Selanjutnya, topik selanjutnya yaitu bias, pengganggu atau confounding, dan efek modifikasi. Bias, kesalahan sistematis yang mengakibatkan distorsi penaksiran parameter sasaran berdasarkan parameter sampel. Case vs bias case disebabkan random error atau kesalahan random. Case mengarah pada ketidaktepatan hasil bias disebabkan oleh systematic error atau kesalahan sistematik. Bias mengarah pada ketidakakuratan hasil. Karakteristik bias muncul pada desain dan pelaksanaan studi. Terjadi ketika menggunakan kriteria yang berbeda dalam prosedur seleksi subjek. Besar dan arahnya seringkali tidak dapat diperkirakan. Bias bisa dievaluasi tetapi tidak bisa memperbaiki pada tahap analisa. Bias sekali terjadi tidak dapat dikendalikan melainkan hanya dapat dicegah. Confounding atau perancu. Confounding sama dengan variabel luar atau ketiga. Suatu distorsi atau gangguan dalam menaksir
pengaruh paparan terhadap kejadian penyakit atau outcome sebagai akibat tercampurnya pengaruh sebuah atau beberapa variabel luar. Karakteristik confounding berhubungan dengan paparan atau faktor risiko yang diteliti berhubungan dengan penyakit atau outcome, bukan merupakan konsekuensi dari paparan atau tidak terletak di antara E dan D atau variabel antara. Variabel perancu merupakan variabel yang berhubungan variabel bebas dan variabel terkait, tetapi bukan variabel antara. Variabel terhadap pada penelitian etiologi. Tujuan penelitian yang mempunyai kerangka konsep etiologi adalah untuk mengetahui hubungan murni antar variabel bebas dengan variabel terkait dan serta modifikasi efek. Mengubah efek atau efek modifier merupakan faktor ketiga yang memodifikasi atau mengubah pengaruh paparan terhadap penyakit. Pengubahan efek atau efek modification disebut juga interaksi atau interaction. Meski sama-sama faktor ketiga, pengubah efek berbeda dengan faktor perancu. Faktor perancu mengakibatkan distorsi penaksiran pengaruh paparan terhadap penyakit, sedang mengubah efek tidak mengakibatkan distorsi penaksiran tersebut, melainkan mengubah pengaruh paparan terhadap penyakit sesuai dengan level dari pengubah efek tersebut. Implikasinya, kerancuan perlu dikontrol, sedang modifikasi efek tidak perlu dikontrol melainkan dideskripsikan. Kita masuk pada topik selanjutnya, yaitu analisis multivariabel, yaitu logistik, Poisson, regresi binomial. Analisis statistik multivariat merupakan metode statistik yang memungkinkan penelitian melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis ini, maka peneliti dapat menganalisis pengaruh variabel terhadap variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan. Logistik. Regresi logistik adalah suatu model matematika yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu atau beberapa variabel dependen yang bersifat dikotomus atau binari. Variabel yang bersifat dikotomus adalah variabel yang hanya memiliki dua nilai, misalnya hidup atau mati, sakit atau sehat, BBLR atau normal. Fungsi logistik yaitu probabilitas kejadian suatu penyakit berdasarkan faktor tertentu dilambangkan dengan V F (Z). Poisson. Metode regresi Poisson merupakan salah satu metode regresi yang digunakan untuk menganalisa data cacahan dengan variabel respon berdistribusi Poisson atau menyatakan kejadian yang relatif jarang terjadi. Regresi binomial. Distribusi binomial negatif yang digunakan pada peneliti ini merupakan distribusi binomial negatif sebagai distribusi campuran Poisson gamma. Distribusi gamma dapat mengakomodasi overdispersi pada regresi Poisson karena tidak mengonsumsi kondisi equidispersi pada penerapannya. Ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Ukuran asosiasi menjelaskan tentang berapa sering suatu penyakit atau peristiwa-peristiwa di bidang kesehatan terjadi di masyarakat, untuk mengukur besaran masalah di tingkat keganasan. Dalam praktek untuk menetapkan prioritas masalah kesehatan adalah dasar epidemiologi deskriptif. Kuantitatif dapat diukur dengan
akurat berdasarkan analisis yang akan dilakukan, presisi estimasi yang diinginkan, kesalahan random yang masih bisa ditoleransikan, kuasa statistik yang diharapkan. Ukuran sampel cukup bisa jika peneliti telah puas bahwa data yang diperoleh cukup kaya dan cukup meliputi dimensi yang diteliti. Umumnya sekitar 40 responder, jarang lebih dari 200. Kekuatan sampel. Pendekatan perhitungan besar sampel dalam kekuatan uji penelitian meliputi elemen antara lain menurut Land 2001. Tes uji hipotesis pada parameter yang diinginkan peneliti, efek sampel yang terambil, nilai dari parameter yang dihasilkan oleh peneliti, dan target nilai kekuatan uji yang diinginkan peneliti. Kekuatan uji dimaksud untuk mengetahui beberapa besar asumsi bahwa sampel tersebut yang diambil adalah representatif terhadap populasi. Dan topik selanjutnya adalah topik khusus, yaitu pencegahan dan penyaringan atau screening, epidemiologi molekuler, variasi geografis dalam terjadinya penyakit, serta kesenjangan kesehatan. Termasuk pada yang pertama, pencegahan. Dalam KBBI dituliskan jika pengertian pencegahan adalah sebuah langkah-langkah untuk mencegah sesuatu, sedangkan pengertian penyakit adalah suatu hal yang menyebabkan gangguan kesehatan pada makhluk hidup. Primary prevention ialah tingkat pencegahan awal dengan cara menghindari atau mengatasi faktor-faktor risiko, misalnya melaksanakan imunisasi terhadap penyakit menular, menganjurkan masyarakat berhenti merokok, pemeriksaan dini terhadap virus hepatitis B, memakai helm bagi pengendara sepeda motor, dan sebagainya. Pencegahan penyakit bertujuan untuk mengenali, menemukan, dan menunda segala kemungkinan penyakit yang mungkin muncul atau diderita. Pencegahan penyakit dilakukan untuk menyembuhkan dan mengobati berbagai gejala yang mungkin muncul. Pencegahan penyakit dibagi menjadi 3 jenis, yakni pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Penyaringan atau screening. Screening adalah cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan atau prosedur lain yang dapat dengan cepat memisahkan antara orang yang mungkin menderita penyakit dengan orang yang mungkin tidak menderita. Dilakukan pemeriksaan intensif untuk menentukan apakah yang bersangkutan memang sakit atau tidak. Kemudian yang sakit dilakukan pengobatan yang intensif agar tidak membahayakan bagi dirinya dan lingkungannya, khususnya bagi penyakit-penyakit menular. Proses screening atau uji tapis terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap kelompok penduduk dan dianggap mempunyai risiko tinggi menderita penyakit, dan bila hasil tes negatif maka dianggap orang tersebut tidak menderita penyakit. Dan yang kedua, bila hasil positif maka dilakukan pemeriksaan diagnostik. Hasilnya positif maka dianggap sakit dan mendapat pengobatan. Epidemiologi molekuler. Molekuler epidemiologi merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, dan pengendalian penyakit pada keluarga-keluarga dan populasi menurut Dorman tahun 2015. Epidemiologi molekuler menekankan peran masing-masing faktor genetik dan lingkungan yang mempengaruhi proses penyakit pada tingkat molekuler. Bidang ini terdiri dari biologi molekuler dan epidemiologi dasar, dan dengan deteksi dan pengenalan jalur molekuler dan gen spesifik
yang berperan dalam risiko penyakit, membantu kita memahami patogenesis penyakit. Variasi geografis dalam terjadinya penyakit. Geografis adalah ilmu yang mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, baik secara fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program proses dan keberhasilan permukiman. Menurut Birtarto 1977, geografi kesehatan merupakan bagian dari geografi manusia berhubungan dengan aspek-aspek geografi dari status kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan. Kesenjangan kesehatan. Kesenjangan kesehatan adalah kesenjangan dari dalam hasil kesehatan atau akses kesehatan di antara populasi yang berbeda. Kesenjangan kesehatan berasal dari sebab sosial, historis, dan ekonomi. Di AS, Healthy People Gov adalah organisasi inisiatif terkemuka yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran tentang kesenjangan terhadap kesehatan dan pada akhirnya meningkatkan hasil kesehatan. Kesenjangan atau ketidaksetaraan ini dapat terhubung dengan ras, etnis, jenis kelamin, seksualitas, status sosial ekonomi, lokasi geografi, dan kategori lainnya. Kesenjangan kesehatan bukan bersifat biologis, melainkan muncul dari sebab sosial, ekonomi, politik, dan eksternal lainnya. Penyebab kesenjangan kesehatan. Kesenjangan kesehatan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dan terkait satu sama lain. Ini bukan termasuk kurangnya asuransi, ketidakmampuan membayar perawatan, kekurangan praktisi kesehatan lokal yang berkualitas, hambatan bahasa, bias budaya di antara praktisi, dan berbagai faktor sosial budaya dan lingkungan lainnya. Terima kasih, itulah penjelasan saya mengenai tugas yang diberikan pada mata kuliah metode riset epidemiologi. Terima kasih dan salam sehat.